Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adel. NIM saya 3202402009 dari Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi saya yang berjudul Penerapan Algoritma SPM untuk klasifikasi tingkat obesitas berdasarkan pola makan dan kondisi fisik. Ingin lebih lanjut, tonton videonya. Nah, yang pertama ada review jurnal 1, judulnya Penerapan SPM dan Random Forest Classifier untuk klasifikasi tingkat obesitas. Penulis Siti Andin Utirahman, Andi Mulawati Mas Pratama, jurnal Fasilkom 1403/2024. Latar belakang, obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang terus meningkat di seluruh dunia. Perubahan pola makan yang tidak sehat serta gaya hidup yang kurang aktif menyebabkan sebuah penderitaan obesitas semakin bertambah setiap tahunnya. Kondisi ini mendorong perlunya metode klasifikasi yang mampu mengidentifikasi tingkat obesitas secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga dapat membantu proses deteksi dini maupun pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi tingkat obesitas menggunakan algoritma SPM dan Random Forest, kemudian membandingkan performa kedua algoritma tersebut dalam mengklasifikasikan tingkat obesitas. Dataset. Data yang digunakan berjumlah 1.610 data dengan 15 variabel yang mencakup karakter, demografi, riwayat keluarga, pola makan, serta gaya hidup responden. Data dibagi menjadi 70% data latih training dan 30% data uji testing. Nah, ini hasil penelitiannya. Kesimpulannya, penelitian menyimpulkan bahwa algoritma supervised machine efektif digunakan untuk klasifikasi tingkat obesitas berdasarkan faktor gaya hidup dan karakteristik individu. Model yang digunakan berfungsi dimanfaatkan sebagai sistem pendukung keputusan dalam bidang kesehatan khusus untuk membantu deteksi dini obesitas. Yang kedua ada jurnal klasifikasi tipe berat tubuh menggunakan metode SPM. Penulisnya Taufik Hidayatullah Lestari Yusuf. Latar belakang, obesitas merupakan salah satu penyebab peningkatan resiko berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, serta gangguan organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode klasifikasi yang mampu mengenali kategori berat badan secara cepat, akurat, efektif supaya upaya pencegahan serta deteksi dini. Tujuan penelitian menerapkan algoritma SPM untuk klasifikasi tipe berat badan ke dua kategori yang normal dan overweight serta mengevaluasi tingkat akurasi model yang dihasilkan. Dataset yang digunakan terdiri 252 data dengan beberapa atribut yang berkaitan dengan kondisi berat badan seseorang. Dataset dibagi menjadi data pelatih training dan data penguji testing untuk membangun model klasifikasi. Metode penelitian. Yang pertama ada tahap penelitian meliputi pengumpulan data, processing data, pelatihan model menggunakan algoritma SPM, pengujian model. Nah, hasil penelitiannya seperti di bawah ini. Kesimpulannya, penelitian menyimpulkan bahwa algoritma
SPM sangat efektif digunakan untuk klasifikasi tipe berat badan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Metode ini memiliki potensi untuk diterapkan sebagai alat bantu dan mendeteksi kondisi berat badan secara lebih cepat dan akurat. Kesimpulan kedua jurnal tersebut, berdasarkan hasil kajian terhadap kedua jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa algoritma SPM memiliki performa yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi tingkat obesitas maupun tipe berat badan. Kedua penelitian menunjukkan bahwa SPM mampu menghasilkan tingkat akurasi di atas 90%, sehingga layak digunakan sebagai metode klasifikasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kedua jurnal tersebut sangat relevan dan dapat dijadikan sebagai landasan teori serta pembandingan hasil penelitian pada proyek tersebut. Dataset ini berisi 2.111 data individu berusia 14-61 tahun, berasal dari Kolombia, Peru, dan Meksiko yang dikumpulkan melalui survei daring mengenai kebiasaan makan dan kondisi fisik. Sebagian data ini juga disintesis menggunakan teknik tersebut agar jumlah data pada tiap kelas menjadi lebih seimbang. Adapun catatan kritis yang ingin saya sampaikan di sini, karena atribut tinggi badan dan berat badan ikut saya gunakan sebagai prediktor, padahal keduanya adalah komponen membentuk indeks massa tubuh yang secara langsung menentukan label kelasnya. Ini berpotensi menimbulkan kebocoran data atau data palsu karena algoritma SPM cukup sensitif terhadap perbedaan skala antar atribut. Inilah kode yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan testing, membuat model klasifikasi SPM, digunakan untuk mengevaluasi hasil prediksi model, mengupload dataset dari komputer, kemudian membacanya ke dalam data frame, menampilkan 5 data, menampilkan jumlah baris dan kolom dataset, mengecek apakah data ada kosong, mengubah data kategorikal. Semua data berbentuk teks diubah menjadi angka agar dapat diproses oleh algoritma SPM, menentukan fitur dan target. Seperti ini, membagi data, menormalisasi data, membuat model SPM, melatih model, melakukan prediksi, evaluasi model, contoh prediksi, nah ini hitung manual karena SPM dengan kernel RBE pada 16 dimensi tidak realistis untuk dihitung manual secara utuh. Saya akan tunjukkan ilustrasi sederhana menggunakan kasus linear 2 dimensi dengan support vektor dari dua kelas yang paling berjauhan karakteristiknya, yaitu kelas obesitas dan kelas tidak obesitas, yang saya sederhanakan menjadi dua skor gabungan, skor pola makan sebagai kali 1 dan skor aktivitas fisik sebagai kali 2. Setelah keduanya distandarisasi, misalnya support vektor dari kelas obesitas dengan label kelas 1 berada di titik A sama dengan 3,4 dan support vektor dari kelas tidak obesitas dengan label minus 1 berada di titik B sama dengan 1,1. Langkah pertama kita hitung vektor bobot W, yaitu selisih dari kedua titik tersebut, seperti gambar di bawah ini. Setelah udah, langkah kedua kita hitung di titik M di antara A dan titik B. Langkah ketiga kita hitung nilai bias B dengan mengalikan W dengan M lalu hasilnya dinegasiasikan. Maka fungsi keputusannya menjadi f x sama dengan 2 kali 1 tambah 3 kali 2 kurang 11,5. Sekarang kita uji fungsi ini pada kedua titik tadi.
hasilnya negatif, artinya diklasifikasikan sebagai kelas tidak obesitas dan ini juga sudah sesuai. Inilah gambaran sederhana bagaimana SPM menentukan bidang pemisah dengan margin maksimal sebelum diperluas menjadi 16 dimensi menggunakan kernel RBF pada implementasi pemrograman yang sesungguhnya. Itulah hasil dari penguji yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, hasil dan analisis. Setelah model dilatih dan diuji pada 423 data uji, dari total 2111 data, model SPM saya memperoleh akurasi sebesar 87%. Meski begitu, secara umum, hasilnya tetap konsisten. SPM memberikan performa yang cukup baik meskipun umumnya sedikit di bawah random forest untuk kasus klasifikasi tingkat obesitas secara multikelas. Demikian dari materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.